Halo pemirsa Unhas TV, kembali lagi bersama saya Zulkarnain Jumar Taufik hanya di Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Perparkiran di Kota Makassar membuat jalan semakin menyempit, apalagi dengan terjadinya parkir liar atau parkir sembarangan, membuat kemacetan sering terjadi secara berkepanjangan. Fenomena parkir liar menjadi sorotan. Usai viralnya video di sosial media, seorang wanita mengamuk karena mobilnya digembok oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Makassar. Pemilik kendaraan yang parkir liar tidak hanya merugikan pengendara yang lain, juga menjadi penyebab kemacetan. Ditambah lagi melanggar pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Proses penggembokan itu tidak langsung kita melakukan penggembokan kepada kendaraan yang berparkir, tapi ada proses. Yang pertama, kita dalam satu hari itu kami dari petugas dari Dinas Perhubungan itu memberikan himbauan kepada masyarakat bahwasanya di jalan tersebut tidak dibenarkan untuk berparkir di bahu jalan. Maka hari kedua baru kita turun untuk melakukan pengawasan dan sekaligus penindakan. Apabila terjadi penindakan untuk penggembokan, gembok ini tidak langsung semerta-merta langsung dibuka, tapi ada proses langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat yang tergembok mobilnya, yaitu harus mendapatkan tilang dari kepolisian yang di dalam hal ini Satuan Lalu Lintas yang memberikan tilang, bahwa apabila tilangnya itu sudah didapatkan oleh pemilik kendaraan yang tergembok mobilnya, maka itulah yang menjadi dasar untuk Dinas Perhubungan untuk membuka gemboknya. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh pemilik kendaraan apabila kendaraannya digembok. Jadi mereka berhubungan dengan, apabila tidak ada di tempat, maka seyogianya dia berhubungan dengan pihak kepolisian, yaitu Polrestabes dalam hal ini, dari Satuan Lalu Lintas untuk meminta tilang. Itulah kunci atau paspor untuk dibuka gemboknya, seperti itu. Pak, berarti tilangnya seperti pada umumnya yang nanti di sidang atau ada denda berupa biaya kembali ke prosedur undang-undang lalu lintas berarti ya? Iya, jadi kalau mereka sudah mendapatkan tilang, maka di tilang tersebut itu ditentukan jumlah yang rupiahnya akan dibayarkan. Kalau di dalam undang-undang Undang-Undang 22 tahun 2009 itu sudah jelas bahwa ketentuannya sudah apabila melanggar rambu larangan, maka dendanya itu kurungan 2 bulan penjara dan denda maksimal 500.000. Jadi mereka untuk ditetapkan oleh pengadilan untuk pembayaran dendanya seperti. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim meresmikan program sastra masuk kurikulum yang akan diterapkan pada tahun ajaran mendatang. Lantas seperti apa urgensi dari sastra terhadap pelajar sehingga mesti dimasukkan ke dalam kurikulum? Berikut tanggapan dosen sastra Universitas Hasanuddin. Sastra masuk kurikulum merupakan program yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek sebagai upaya untuk meningkatkan literasi generasi muda yang diresmikan langsung oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim pada 20 Mei 2024. Program ini direncanakan akan mulai diterapkan pada Juli hingga Agustus mendatang, sejalan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Pertanyaan mengenai pentingkah sastra untuk dimasukkan ke dalam kurikulum pun banyak dilontarkan di masyarakat. Menurut dosen kesusastraan Unhas yang juga merupakan sekretaris Pusat Bahasa Unhas, selain untuk meningkatkan literasi, fungsi utama sastra terletak pada pembentukan karakter pelajar. Sebetulnya kalau kita bicara tentang sastra masuk kurikulum, banyak hal sebetulnya yang bisa kita lihat dari situ. Sastra itu menurut orang-orang dulu mengatakan bahwa sastra itu adalah sesuatu yang menyenangkan dan bermanfaat. Dulke dan utile,
ya. Jadi menurut Horace ya, jadi menyenangkan dan bermanfaat. Jadi selama ini kan orang mengenal sastra itu hanya menyenangkan saja. Ya, hanya untuk bersenang-senang saja. Tapi sebetulnya dari dulu sastra itu selalu penekanannya pada dulke dan utile. Ada manfaat. Iya, jadi di balik dia menyenangkan ada manfaat yang diberikan oleh sastra. Nah, baik itu dalam bentuk prosa, puisi atau drama misalnya. Jadi apapun itu sebetulnya tujuan pemerintah adalah untuk mengisi, ya. Jadi tujuan pemerintah itu bukan hanya mengisi otak saja, tapi sanubari juga, hati juga ingin disentuh oleh ya katakanlah petinggi-petinggi kita pemerintah, dan mereka membuat ya kurikulum sastra masuk kurikulum. Karena untuk itu di samping menyenangkan, dia bermanfaat. Menurutnya, untuk mengoptimalkan pelaksanaan program tersebut, peningkatan kualitas pengajarlah yang harusnya menjadi fokus pemerintah saat ini. Ifaisyah Rahman, Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.